Horas, Bapak Ibu, kembali lagi kita akan menerima firman Tuhan, tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar suatu istilah yang mengatakan jangan mengajari ikan berenang. Artinya kurang lebih bahwa kita tidak perlu untuk mengajari seseorang yang ahli di bidangnya. Karena apa? Karena dia pasti sudah mengetahui apa yang harus dilakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupannya manusia bisa saja bertanya kepada Tuhan atas apa yang diterima dalam hidupnya, terutama di saat dia menghadapi suatu kesulitan, menghadapi suatu masalah atau penderitaan. Tetapi melalui firman Tuhan kita di sini, kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mengetahui apa yang harus dilakukannya untuk kehidupan manusia ataupun untuk kehidupan umatnya. Dan yang menjadi sukacita bagi kita adalah bahwa segala rancangan Tuhan untuk kehidupan umatnya adalah untuk kebaikan dan damai sejahtera. Walaupun bisa saja di dalam perjalanan kehidupan umatnya itu, umatnya mengalami penderitaan yang berat. Sebagaimana di dalam konteks firman Tuhan kita di sini, di mana umat Tuhan Israel itu berada di dalam pembuangan di Babilonia. Tentu mereka sebagai bangsa yang kalah dalam berperang. Mereka di dalam penderitaan pastinya. Oleh karena itu, mereka pasti bertanya juga bagaimana tentang keadaan hidup mereka. Keadaan yang seperti itu bisa saja membuat umatnya itu mengalami keputusasaan ataupun apatis. Tetapi firman Tuhan di sini melalui nabinya Yeremia mengingatkan umatnya itu bahwa Tuhan mengetahui tentang kehidupan umatnya. Tuhan mengetahui tentang rancangan yang akan diperbuat Tuhan kepada umatnya itu. Dan pastinya akhir dari segala karya dan perbuatan Tuhan untuk umatnya adalah untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan kepada umatnya. Ini suatu ajakan kepada umat Tuhan. Walaupun mereka menghadapi suatu penderitaan di dalam kehidupannya pada saat itu, supaya mereka tetap percaya kepada Tuhan yang mengetahui segala perjalanan kehidupan mereka, bahwa yang mereka alami itu juga adalah bagian dari rancangan Tuhan untuk kehidupan yang penuh harapan bagi mereka. Memang di dalam menghadapi suatu kesulitan,
pastinya segala nasihat, segala motivasi yang diberikan lebih sulit untuk dimengerti. Tetapi inilah yang mau disampaikan oleh Tuhan kepada umatnya melalui nabinya Yeremia, mengajak umat itu untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan, dan Tuhan dengan janjinya melalui firman Tuhan kita di sini akan memberikan kehidupan dan damai sejahtera kepada umatnya itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga di dalam kehidupan kita pada saat ini, bisa saja kita mengalami sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan Israel itu. Kita menghadapi hal-hal yang sulit, masa-masa yang sulit di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin sampai kepada penderitaan. Baik itu pergumulan-pergumulan di tengah keluarga, segala sakit penyakit kita alami. Demikian juga persoalan-persoalan di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajak kita di sini untuk supaya kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang sedang Dia kerjakan untuk kehidupan kita. Dan apa yang dilakukan Tuhan itu untuk akhirnya memberikan kehidupan dan masa depan kepada kita. Sukacita banyak kita terima di dalam kehidupan kita, tetapi kita juga tidak luput menghadapi suatu persoalan-persoalan, bahkan sampai kepada penderitaan di dalam hidup kita. Itu yang mau disampaikan firman Tuhan kita di sini untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita menghadapi segala dinamika kehidupan kita ini. Karena itu saya mau sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan kita di sini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di setiap keadaan dan tempat yang tidak nyaman mungkin bisa kita alami, yang tidak enak, menyakitkan, itu tidak membuat kita menyerah, tidak membuat kita frustasi, pasrah, putus asa. Tetapi kita harus tetap mempunyai keyakinan bahwa Tuhan kita bisa dan mampu untuk menolong kita. Karena itu kita katakan di dalam diri kita masing-masing bahwa saya mampu menghadapi semua hal yang sulit ini, walaupun itu sangat berat, harus kita jalani. Karena itu mari kita jangan meletakkan harapan kehidupan kita kepada keadaan. Jangan meletakkan harapan hidupmu kepada di mana kamu berada. Jangan meletakkan harapanmu kepada orang lain, tetapi segala sesuatunya haruslah kita serahkan kepada Tuhan yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan kehidupan kita yang penuh dengan harapan. Karena itu setiap orang percaya, anak-anak Tuhan tidak akan mempersalahkan keadaan, tidak mempersalahkan tempat di mana dia berada, tidak mempersalahkan orang lain, tetapi dia meyakini bahwa semua yang dihadapinya akan menjadi baik akhirnya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita percaya kepada Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, kita percaya akhirnya kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin.